Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang prediksi Nikola Tesla seabad lalu terkait alam semesta. Pada tahun 1899, Nikola Tesla diwawancarai majalah Immortality di laboratoriumnya di Colorado Springs. Dalam materi wawancara yang berharga ini, ada sepenggal pandangan Tesla yang tidak biasa. Reporter John Smith bertanya kepada Tesla, "Anda bilang segala sesuatunya adalah energi. Lalu di mana energi yang Anda maksud itu?" "Pertama adalah energi, lalu materi," kata Tesla. Smith kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dengan kelahiran alam semesta?" "Materi dihasilkan oleh energi primordial, kekal abadi, yang kita tahu sebagai cahaya. Dia bersinar terang, bintang, planet, manusia, dan segala sesuatu di bumi dan alam semesta pun muncul," kata Tesla. Tesla meyakini sepenuhnya bahwa alam semesta kita semula adalah energi, dan energi terbentuk dari cahaya yang kemudian mewujud jadi materi. Materi adalah bentuk ekspresi cahaya yang tak terbatas. Seusai wawancara, reporter John Smith pulang ke rumah dan berkata kepada anaknya, "Segala sesuatunya adalah cahaya. Manusia tidak pernah eksis juga tak pernah mati. Segalanya adalah cahaya." Adalah misteri yang ditinggalkan Tesla lebih dari 1 abad lalu, dan itu juga merupakan prediksi. Jauh sebelum munculnya manusia dan pada saat Big Bang, sinar cahaya pertama kali telah muncul di alam semesta yang sunyi. Jika foton pertama di alam semesta masih eksis sampai sekarang sebagai foton, maka ia telah ada selama 13,8 miliar tahun. Tapi pertanyaannya, apakah Big Bang yang menghasilkan cahaya atau apakah cahaya yang menciptakan alam semesta? Hari ini kita akan mengulas sejenak tentang cahaya. Penelitian optika masa lalu dan sekarang. Selama periode musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berperang, Mo Che, pendiri Moisme, memimpin murid-muridnya menyelesaikan eksperimen model kamera lubang jarum pertama di dunia dan menemukan bahwa cahaya bergerak secara garis lurus. Sekitar periode yang sama, filsuf Yunani kuno Anaximander 610 hingga 546 sebelum Masehi mencetuskan teori bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Pada abad ketiga sebelum Masehi, ahli matematika Yunani kuno Euclid Alexandria dalam esainya Optika mencatat bahwa perjalanan cahaya dalam garis lurus dan menjelaskan hukum refleksi. Dia percaya bahwa visi akan melibatkan sinar dari mata ke objek terlihat, dan ia mempelajari hubungan antara ukuran jelas dari objek dan sudut-sudut yang mereka subtend di mata. Ini adalah hukum kuantitatif pertama di bidang optik, dan juga menandai bahwa kita telah membuka pintu untuk penelitian optik. Namun saat ini, penelitian manusia tentang cahaya masih dalam tahap awal. Euclid juga mengemukakan teori proyeksi cahaya yang mirip dengan tentakel dalam buku karyanya Catoptrics. Menurutnya, mata manusia dapat melihat sesuatu karena cahaya diproyeksikan dari mata ke objek. Pandangan ini sekarang tampaknya sangat tidak rasional. Saat itu filsuf Yunani kuno Aristoteles mempertanyakan, jika penglihatan memang benar-benar memancarkan cahaya dari mata seperti lentera, tapi mengapa mata tidak memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu di lingkungan yang gelap? Sekarang kita tahu bahwa mata manusia tidak memancarkan cahaya, apalagi memancarkan sinar. Kemampuan mata melihat sesuatu adalah hasil dari cahaya yang masuk ke mata. Optika geometris atau optika sinar. Waktu kita tarik mundur ke abad ke-16 hingga abad ke-17, ini merupakan titik balik dalam sejarah perkembangan optik. Pada tahun 1608, seorang pedagang kacamata Belanda bernama Hans Lippershey menemukan rahasia teropong. Hans Lippershey 1570-29 September 1619
adalah seorang keturunan Jerman Belanda yang juga pembuat lensa. Lippershey merupakan orang pertama yang mendapat suatu hak paten untuk desainnya dan digunakan secara umum pada 1608. Lippershey membuat teleskop yang pertama dengan memasang dua lensa di dalam tabung yang terbuat dari kayu. Hans Lippershey memegang sebuah lensa di depan lensa lain untuk memperbesar jarak objek. Pada tahun 1609, atas dasar temuan Lippershey, ilmuwan Italia Galileo akhirnya menemukan teleskop pertama di dunia yang mampu memperbesar 32 kali setelah perhitungan, pengembangan, dan percobaan berulang kali. Pada tahun 1611, astronom Jerman Johannes Kepler menerbitkan buku Dioptrik dan merancang teleskop astronomi Kepler. Pada tahun 1662, ilmuwan Prancis Pierre de Fermat mengemukakan prinsip Fermat yang terkenal. Prinsip Fermat adalah sebuah prinsip yang mendefinisikan jarak tempuh yang terpendek dan tercepat yang dilalui oleh cahaya. Prinsip ini kadang-kadang digunakan sebagai definisi sinar sebagai cahaya yang merambat sesuai prinsip Fermat. Prinsip ini merupakan penyederhanaan yang dilakukan oleh Pierre de Fermat pada tahun 1667 dari konsep-konsep serupa sebelumnya dari berbagai macam percobaan refleksi cahaya. Pada pengembangan teori-teori cahaya, prinsip Fermat selalu ditilik ulang dan disempurnakan. Pertarungan dualisme gelombang partikel lebih dari 2 abad. Pada paruh kedua abad ke-17, para ilmuwan mulai beralih meneliti tentang sifat cahaya. Pada tahun 1678, ilmuwan Belanda Christian Huygens menyampaikan pidato yang berapi-api di Akademi Sains Prancis yang mengawali pertarungan dualisme gelombang partikel tentang cahaya yang berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Menurut faksi partikel yang diwakili oleh Isaac Newton, bahwa cahaya terdiri dari partikel yang disebut corpuscles. Dengan kata lain, cahaya bisa dianggap sebagai kumpulan bola-bola yang berasal dari suatu sumber dan terhambur ke segala arah. Alasan untuk dalihnya ini cukup sederhana. Jika cahaya adalah gelombang, maka cahaya pasti bisa melengkung jika mengenai benda. Namun yang diamati adalah cahaya hanya bergerak pada lintasan lurus, yang hanya mungkin jika cahaya merupakan partikel. Pemahaman cahaya sebagai partikel juga dapat menjelaskan fenomena pantulan dengan mudah, karena kita bisa membayangkan pemantulan cahaya seperti pemantulan bola pada dinding atau lantai. Namun pendapat Newton hanya berhasil menjelaskan pemantulan dan gagal menjelaskan pembiasan cahaya. Menurut Newton, cahaya dipercepat ketika memasuki medium yang lebih rapat karena gaya gravitasi pada medium tersebut lebih besar. Argumen tersebut keliru karena pembiasan tidak memiliki hubungan dengan gaya gravitasi pada sebuah medium. Dengan kegagalan Newton dalam menjelaskan sifat pembiasan cahaya, nampaknya model cahaya sebagai gelombang adalah pemenangnya. Meski demikian, konsep cahaya sebagai gelombang tidak bisa dipahami dengan mudah. Pertama, jika cahaya adalah gelombang, maka harus ada medium di mana cahaya merambat, sama seperti gelombang suara yang membutuhkan medium, misalnya udara. Oleh karena itu, Huygens mengusulkan konsep ether sebagai medium untuk perambatan cahaya. Pada saat itu, belum ada percobaan yang bisa membuktikan keberadaan ether sampai tahun 1887, di mana percobaan Michelson-Morley membuktikan bahwa ether tidak ada. Konflik antara teori korpuskular milik Newton dengan teori cahaya sebagai gelombang adalah teori Newton menyebutkan bahwa cahaya akan bergerak lebih cepat pada medium rapat, sedangkan teori gelombang berkata sebaliknya. Pada saat itu, belum ada cara yang bisa mengukur cahaya dengan sangat akurat untuk membuktikan teori mana yang lebih benar. Percobaan yang berhasil mengukur kecepatan cahaya dilakukan oleh Leon Pukol 1850 yang mendukung kebenaran teori cahaya sebagai gelombang. Pada saat itu,
teori cahaya sebagai partikel mulai ditinggalkan. Saat itu, Huygens telah membuat banyak prestasi di bidang matematika, astronomi, fisika, dan bidang lainnya. Oleh Belanda, Huygens dianggap sebagai tokoh pusaka nasional dengan reputasi yang sama dengan penulis besar Baruch de Spinoza. Apalagi Newton, bahkan lebih luar biasa. Ia dihormati oleh Inggris sebagai superstar dan pemimpin sains. Keduanya sangat ingin membuktikan statusnya sebagai pemimpin dalam bidang optik. Selain itu, pandangan mereka dapat menjelaskan banyak fenomena umum dalam kehidupan manusia sehari-hari. Psikologi pemujaan otoritas membuat pandangan orang-orang terbelah yang berujung pada pertempuran dualisme gelombang partikel dan tidak pernah berhenti hingga Huygens meninggal. Pada tahun 1704, Newton menerbitkan Optics yang menguraikan secara terperinci teori korpuskular tentang cahaya. Dia menganggap cahaya terbuat partikel-partikel yang sangat halus, bahwa materi biasa terdiri dari partikel yang lebih kasar, dan berspekulasi bahwa melalui sejenis transmutasi alkimia, mungkinkah benda kasar dan cahaya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan mungkinkah benda-benda menerima aktivitasnya dari partikel cahaya yang memasuki komposisinya. Buku ini menyatukan upaya penelitian Newton selama 30 tahun di Cambridge dari perspektif partikel, menjelaskan refleksi, refraksi, pencitraan lensa, mode aksi mata, spektrum, dan bidang lainnya. Selain itu juga mengemukakan masalah yang tidak dapat dijelaskan teori gelombang cahaya. Yang paling penting adalah, saat itu Huygens telah tiada, dan orang mati tidak dapat membantahnya. Dengan demikian, Newton akhirnya membalikkan sendiri konfrontasi antara dua teori optik dan memenangkan pertarungan dualisme gelombang partikel pertama. Seabad berikutnya, teori partikel telah menempati arus utama penelitian optik. Hingga tahun 1807, ilmuwan terkenal Thomas Young melakukan percobaan celah ganda, di mana ia menggunakan cahaya monokromatik yang dilewatkan pada dua buah celah sempit. Saat cahaya melewati dua celah sempit, gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Sepeninggal Thomas Young, percobaan celah gandanya dimodifikasi secara gila-gilaan oleh para ilmuwan dari berbagai kalangan ilmuwan. Kemudian muncullah percobaan pilihan tertunda Wheeler, eksperimen penghapus kuantum, dan sebagainya. Pada tahun 1924, fisikawan Prancis Louis de Broglie meredakan perselisihan tersebut. Dia mengatakan bahwa baik faksi gelombang maupun faksi partikel itu tidak salah. Cahaya adalah gelombang dan partikel, sama seperti semua partikel mikroskopis atau kuanta di alam. Foton juga memiliki dualitas gelombang partikel. Hingga kini, manusia telah memasuki pintu penelitian optika kuantum. Teori gelombang elektromagnetik cahaya. Sejak generasi pertama percobaan celah ganda lahir pada awal abad ke-19, teori gelombang cahaya perlahan-lahan mulai diakui. Pada saat yang sama juga menimbulkan pertanyaan, gelombang apakah yang dimaksud dengan cahaya? Hingga tahun 1860-an, fisikawan dan matematikawan Inggris Maxwell mengemukakan bahwa cahaya merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya terkait dengan perubahan medan listrik dan medan magnet. Teori Maxwell menyebutkan bahwa cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnetik ini disebut gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh muatan yang dipercepat terdiri dari medan magnet B dan medan listrik E yang bergetar saling tegak lurus serta keduanya tegak lurus arah perambatan gelombang. Sehingga gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal yang dapat merambat dalam ruang hampa. Hal inilah yang menyebabkan radiasi cahaya matahari dapat mencapai permukaan bumi. Dengan teori Maxwell tentang gelombang elektromagnetik,
Maxwell menghitung cepat rambat gelombang elektromagnetik dengan persamaan. Keterangan C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Mu sama dengan permeabilitas ruang hampa sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber AM. Epsilon sama dengan permitivitas ruang hampa sama dengan 8,85418 kali 10 pangkat min 12C pangkat 2 per N meter persegi. Dengan memasukkan harga mu dan epsilon di atas, maka diperoleh cepat rambat gelombang elektromagnetik sebesar C sama dengan 2,99792 kali 10 meter per detik sama dengan 3 kali 10 meter per detik. Nilai tersebut ternyata sesuai dengan cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Dengan hasil ini, maka Maxwell mengatakan bahwa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Seperti gelombang mekanik, maka cahaya mengalami gejala gelombang pada umumnya, yaitu refleksi pemantulan, refraksi pembiasan, interferensi, difraksi, serta polarisasi. Maxwell kemudian mengusulkan persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell secara umum diterapkan pada rata-rata makroskopik dari medan yang sangat bervariasi pada skala mikroskopik di sekitar masing-masing atom. Hanya bila dipahami sebagai rata-rata, kita dapat mendefinisikan besaran seperti permitivitas dan permeabilitas magnet bahan. Pada aras mikroskopik, persamaan Maxwell dengan mengabaikan efek kuantum mendeskripsikan medan, muatan dan arus dalam ruang hampa. Namun pada level rincian ini, kita harus memperhitungkan setiap muatan, bahkan pada level atomik yang secara umum merupakan masalah yang tidak terpecahkan. Maxwell menyimpulkan bahwa kecepatan ini mendekati kecepatan cahaya, sehingga kita memiliki alasan kuat untuk menyimpulkan bahwa cahaya sendiri, termasuk pancaran panas dan radiasi lainnya, adalah gelombang elektromagnetik yang dirambatkan melalui medan elektromagnetik. Artinya, cahaya juga termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Menurut Maxwell, cahaya memiliki panjang gelombang tertentu sehingga dapat dilihat oleh mata manusia, tidak seperti gelombang elektromagnetik lainnya yang tidak terlihat. Sehingga Maxwell menyimpulkan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cepat rambat cahaya. Pada tahun 1887, 8 tahun setelah kematian Maxwell, fisikawan Jerman Heinrich Hertz membuktikan adanya gelombang radio di Karlsruhe Institute of Technology. Secara teori, Hertz menyadari bahwa gelombang elektromagnetik yang dinyatakan Maxwell merupakan gabungan dari gelombang listrik dan gelombang magnetik secara saling tegak lurus. Begitu pula dengan arah geraknya. Karena gelombang tersebut mengandung gelombang listrik, maka Hertz mencoba membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik tersebut melalui keberadaan gelombang listriknya yang diradiasikan oleh rangkaian pemancar. Hertz mencoba membuat rangkaian pemancar sederhana dengan bantuan trafo untuk memperkuat tegangan dan kapasitor sebagai penampung muatannya. Karena ada arus pergeseran pada gap pemancar, diharapkan ada radiasi gelombang elektromagnetik yang akan dipancarkan. Karena secara teori, dari percikan yang muncul akan dihasilkan gelombang elektromagnetik. Alhasil, pada rangkaian loop, penerima yang hanya berupa kawat berbentuk lingkaran yang tanpa diberikan sumber tegangan apapun, ternyata muncul percikan listrik pada gapnya. Ini membuktikan ada listrik yang mengalir melalui radiasi suatu benda, yang akhirnya terhantarkan ke loop. Cahaya tampak hanya menempati pita frekuensi yang sangat sempit dalam spektrum elektromagnetik, dengan panjang gelombang antara 380 nanometer dan 760 nanometer yang merupakan rentang cahaya yang dapat dilihat mata manusia. Kecuali untuk pita cahaya tampak, sisanya berada dalam rentang cahaya tak terlihat, dan radiasi elektromagnetik ini juga ditransmisikan oleh foton. Semua gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan yang sama dalam ruang hampa yang kita sebut kecepatan cahaya. Dalam arti luas, panjang gelombang cahaya dapat berkisar dari kilometer hingga femtometer.
Artinya, panjang gelombang-gelombang radio terpanjang bisa mencapai ribuan meter atau bahkan miliaran meter, sedangkan panjang gelombang sinar gamma dengan panjang gelombang terpendek hanya 1/1 triliun meter atau bahkan 1/1 miliar meter. Persamaan Maxwell tidak hanya memprediksi bahwa inti cahaya adalah gelombang elektromagnetik, tetapi juga menyimpulkan hukum fisika penting lainnya, kecepatan cahaya konstan. Kecepatan cahaya konstan. Demikian pula, persamaan Maxwell hanya dapat menyimpulkan secara teoritis prinsip kelanjutan konstan cahaya, dan yang mengkonfirmasi deduksi ini adalah fisikawan Polandia Amerika Albert Michelson dan fisikawan dan kimiawan Amerika Edward Morley. Pada awal abad ke-19, ketika sifat gelombang cahaya diakui oleh sebagian besar fisikawan, hipotesis ether mendapatkan kembali perhatian. Pada saat itu, kalangan fisikawan umumnya percaya bahwa ether adalah media untuk menyebarkan gelombang elektromagnetik dan cahaya, dan menganggap ether yang ada di mana-mana ini sebagai sistem inersia mutlak. Dari sini muncullah kesimpulan baru. Bumi bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan 30 km per detik, sehingga pasti akan bertemu dengan angin ether yang bertiup dengan berkecepatan 30 km per detik. Dan pada saat yang sama, angin ether pasti akan berpengaruh pada perambatan cahaya. Artinya, cahaya yang menghadap ke arah revolusi bumi dan cahaya yang mengejar bumi di belakang mungkin memiliki perubahan kecepatan C plus V, C plus 30 km per detik, dan C min V, C min 30 km per detik. Akibatnya, sempat terjadi kehebohan antar komunitas ilmiah untuk membuktikan keberadaan angin ether. Eksperimen Michelson-Morley awalnya dirancang untuk menemukan angin ether, namun tidak ditemukan, tetapi justru tanpa sengaja mendapati bahwa tidak peduli apakah arah pergerakan bumi itu bersesuaian dengan arah cahaya atau sebaliknya, waktu cahaya untuk mencapai bumi adalah sama, yaitu kecepatan cahaya tetap tidak berubah. Ini ibarat dua orang yang mengukur kecepatan cahaya secara terpisah, yang satu berdiri di peron dan satu lainnya duduk di kereta berkecepatan tinggi, tetapi keduanya mendapatkan nilai yang sama. Prinsip kecepatan konstan cahaya adalah salah satu titik awal dasar bagi Einstein untuk menghadirkan teori relativitas khusus. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.